Tidak toh? Berarti cocok enggak itu alasannya? Komponen terhubung Tidak, yang memiliki sumber sumber tegangan. tegangan atau sumber listrik, betul seperti itu. Kalau meskipun semua komponennya terhubung tapi tidak ada sumber tegangan, Sumber tegangan. apa namanya, coba saya lihat. Rangkaian apa? Tertutup. Kenapa dikatakan rangkaian tertutup? Karena semua arus semua ini komponen, namanya lampu, baterai, saklar, itu komponen. Kalau semua komponennya terhubung dengan baterai, maka dia termasuk rangkaian. Iya. Kalau tidak ada baterainya tapi terhubung semua, kalau tidak ada baterainya tapi terhubung semua, terbuka atau tertutup? Kalau semua tidak ada baterai tapi semua komponennya terhubung, kira-kira lampunya menyala nggak? Kenapa tidak menyala? Ada sumber. Kan di situ. Supaya paling sulit keluar dari tempat-tempat. Ini boleh dipakai di bahan referensi. Kalau misalnya untuk mengetahui lebih lanjut rangkaian terbuka seperti apa, kemudian itu yang konsisten, boleh lihat referensi bukunya. Selain materi ini Pak, lihat referensinya di sini. Arus listrik itu apa? Kemudian beda potensial tegangan itu apa? Kemudian di situ yang konduktor, bahan konduktor, bahan isolator apa? Oke ya. Kalau sudah selesai yang mengidentifikasi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, kemudian mengidentifikasi konduktor dan isolator, silahkan lanjut ke belakang untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di atas. Jadi itu di atas, coba perhatikan, saklar pertama terbuat dari tembaga. Nanti diamati di situ di identifikasi konduktor dan isolator, tembaga penghantar atau tidak. Kemudian saklar kedua terbuat dari kuningan. Identifikasi juga kuningan ini bisa menghantarkan listrik atau tidak. Saklar ketiga itu dari kaca. Kira-kira kalau kaca menghantarkan listrik atau tidak. Nah, ketika semua saklar itu ditutup, kira-kira lampunya menyala semua atau ada yang tidak menyala? Kalau menyala semua, kemukakan alasannya apa? Cari tahu kenapa bisa menyala semua. Kalau ada yang tidak menyala, cari tahu juga kenapa bisa tidak menyala. Paham ya maksudnya? Oke.
Kalau bahan diskusi nomor 2 menjelaskan ke temannya di kelompok lain, Ibu persilahkan. Ada? Ini bahan diskusi nomor 2. Bahan diskusi nomor 2 itu tentang apa ya? Coba dibacakan Sosek. Jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 kali 2 C selama 30. C itu kolom ya, satuan untuk muatan. Itulah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Oh ya, oke. Bahan diskusi nomor 2, coba perhatikan semua supaya kita sama-sama melihat. Yang nomor 2 itu, jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 2 kolom selama 30 sekon, hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Yang Ibu tampilkan tadi, bagaimana menghitung kuat arus listrik? Ayo coba dibuka. Bagaimana rumusnya menghitung kuat arus listrik? Ada di situ rumusnya. I sama dengan Kuitan sama dengan saya tadi. I sama dengan Q per T. Berarti I sama dengan Q per T. Yang ditanyakan di situ apa? Berarti kalau ada soal seperti itu, langkah pertama yang harus dilakukan itu apa? Mencari tahu apa yang diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Q-nya atau jumlah muatan sebesar 6 kali 10 pangkat minus 2 kolom. Kemudian apa lagi yang diketahui? T. T-nya itu 30 sekon. Nah, bagaimana mencari I? Bagaimana mencari I? Q per T. Iya, tadi sudah ada. Ini. Nah, I sama dengan Q per T. Berarti bisa dicari kuat arusnya di situ toh? Ini nih, coba perhatikan. I sama dengan Q per T. Q-nya berapa? 6 kali 10 pangkat 10 kolom. T-nya 30 sekon. Berarti bisa dibagi antara Q dengan T. Bisa dipahami yang soal diskusi nomor 2? Bisa ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Dan soal. Kemudian apa yang ditanyakan? Baru penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti baru dimasukkan ini. Kuat arus sama dengan jumlah muatan per satuan waktunya berapa. Paham ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Apa yang diketahui di yang alami. Nah, apa yang diketahui dalam soal? Oh, nomor 1. Kemukakan, saya kira nomor 2, maaf. Kemukakan pendapatmu tentang arus dan tegangan pada suatu rangkaian berdasarkan slide presentasi dan demonstrasi yang kalian amati. Tadi di slide presentasi yang 7 pembelajaran. Pada saat saklar ditutup, apa yang terjadi dengan lampu? Nyala tuh. Terus kalian lihat tadi tuh yang bola-bola yang 3 yang bergerak, itu muatan itu. Kalau itu muatannya bergerak, maka terjadi aliran arus listrik. Kemudian dijelaskan. Ketika
ketika saklar tertutup terjadi aliran muatan listrik yang menyebabkan terjadinya aliran arus dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ya, orang itu. Ingat siapa? Ingat. Berapa ini? Nah, ini juga nomor satunya. Kemukakan pendapatmu tentang arus dan tegangan pada suatu rangkaian berdasarkan slide presentasi dan demonstrasi yang paling aman tadi, yang di depan tadi, yang video yang ibu tayangkan. Pada saat saklar tertutup apa yang terjadi dengan nyala padam kalau saklarnya ditutup. Yang sini. Nah, kalau saklar tertutup lampu nyala. Lihat tadi enggak itu yang bola-bola 3 yang bergerak-gerak. Nah, itu muatan itu. Artinya kalau saklar tertutup berarti semua komponennya terhubung dengan sumber listrik toh atau baterai. Maka terjadi aliran muatan. Ketika terjadi aliran muatan, maka timbullah juga aliran arus listrik yang mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini bukan 60 pangkat minus 2, 6 kali 10 pangkat minus 2 sudah 10.